Nama saya Rulasinayati, NIM 2020-14-347. Saya mahasiswa PGRI semester 5 dari Universitas PGRI Palembang. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi, kurikulum 2006 atau KTSP, dan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi atau disebut dengan KBK merupakan implementasi dari Undang-Undang Stikdiknas Nomor 20 Tahun 2003. KBK ini adalah suatu desain kurikulum yang dikembangkan berdasarkan seperangkat kompetensi tertentu yang harus dipelajari atau ditampilkan peserta didik. Seperangkat kompetensi tersebut pada akhirnya akan menggambarkan sebuah profil kompetensi yang utuh, terukur, dan teramati. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi mencakup pada pengembangan silabus dan sistem penilaian. Silabus menyiapkan acuan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran. Sedangkan sistem penilaian mencakup jenis ujian, bentuk soal, dan pelaksanaannya. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan program pembelajaran yang mana hasil kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik yang mempunyai beberapa komponen pokok pembelajaran, yaitu kompetensi yang akan dicapai, strategi penyampaian, dan evaluasi yang digunakan untuk menentukan keberhasilan peserta didik. Yang menjadi yang dalam hal ini KBK lebih ditekankan pada hasil pembelajaran. B. Tujuan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kurikulum berbasis kompetensi bertujuan untuk mempersiapkan generasi menjadi anggota masyarakat dunia yang memiliki kompetensi yang memadai untuk mengembangkan dirinya ke arah tenaga kerja yang profesional, sesuai dengan bidang-bidang lapangan kerja yang dikehendaki. Selain tujuan tersebut, KBK juga bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan kondisi lingkungan. C. Dasar penyusunan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK disusun atas dasar dua hal, yaitu berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Model kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diterapkan di semua jenjang pendidikan di Indonesia adalah berbasis kompetensi atau KBK. KBK dimaksudkan untuk dapat mencapai keunggulan bangsa sehingga mampu bersaing di dunia. Dasar kedua yaitu pengembangan kurikulum berbasis kompetensi harus didasarkan pada sebuah kerangka dasar, yaitu tingkat pengetahuan, keterampilan, tata nilai, dan sikap tidak dapat menjadi kompetensi yang terpisah satu sama lain. Kesemuanya harus menyatu dan melebur di dalam semua kompetensi yang diinginkan. D. Prinsip-prinsip pengembangan KBK. Yang pertama yaitu keimanan, nilai, dan budi pekerti luhur. Yang kedua, pengetahuan identitas nasional. Yang ketiga, keseimbangan etika. Yang keempat, adaptasi terhadap abad pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, mengembangkan keterampilan hidup. Yang keenam, berpusat pada anak dengan penilaian yang berkelanjutan dan komprehensif. Yang ketujuh, kesamaan memperoleh kesempatan. Yang kedelapan, belajar sepanjang hayat. Dan yang kesembilan, pendekatan menyeluruh dan kemitraan. E. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa
siswa. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif dan relevan. Yang kelima, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Yang F, komponen kurikulum berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu kurikulum dan hasil belajar yang berisi tentang perencanaan pengembangan kompetensi yang perlu dicapai secara keseluruhan. Yang kedua, penilaian berbasis kelas yang di dalamnya berisi prinsip, sasaran, dan pelaksanaan penilaian yang konsisten. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, pengelolaan kurikulum berbasis sekolah yang berisi tentang berbagai bentuk pola pengembangan dan pemberdayaan tenaga kependidikan dan sumber daya lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua yaitu kurikulum tingkat satuan pembelajaran atau kurikulum KTSP atau juga disebut kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pembelajaran adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola, dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, yaitu menggunakan 4 dasar kurikulum, yaitu disiplin ilmu, berorientasi pada masyarakat, siswa, dan teknologi. 2. Kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. 3. Kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. 4. Kurikulum yang memberikan otonomi yang luas kepada sekolah atau satuan pendidikan dalam penyusunan, pengembangan, serta pelaksanaannya. Dasar penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pendidikan dan pengembangan KTSP didasarkan pada landasan empiris, yuridis, dan teoritis. Yang menjadi landasan empiris diantaranya adalah yang pertama, adanya kenyataan rendahnya kualitas pendidikan karena cenderung berorientasi pada pengembangan kognitif atau intelektual. Sedangkan pada pengembangan sikap dan psikomotor cenderung terabaikan. Kedua, Indonesia mempunyai keberagaman sosial budaya dengan potensi dan kebutuhan yang berbeda. Ketiga, melihat peran sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum bersifat pasif. Sedangkan yang menjadi landasan yuridis, yaitu KTSP disusun dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dan landasan teoritis adalah munculnya penolakan terhadap paham behaviorisme dalam pembelajaran. Dari beberapa landasan di atas, KTSP hadir
sebagai kurikulum yang cenderung bersifat desentralistik yang menuntut peran aktif masyarakat untuk saling ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pengimplementasiannya agar hasil dari tujuan KTSP dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Prinsip-prinsip pengembangan KTSP. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, serta kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Prinsip ini mengandung makna bahwa peserta didik memiliki posisi sentral manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, zakat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang kedua, beragam dan terpadu. Pengembangan KTSP harus memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, perbedaan agama, suku, budaya, sosial, ekonomi, bahkan perbedaan gender. 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ilmu pengetahuan teknologi dan seni selalu berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, KTSP harus dapat memberikan pengalaman belajar pada peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan hidup. Kurikulum dikembangkan untuk menjamin relevansi pendidikan dan kebutuhan kehidupan baik di masyarakat ataupun di dunia kerja. Pengembangan keterampilan pribadi, berpikir sosial, dan akademik, serta vokasional merupakan suatu hal yang harus disiapkan oleh KTSP. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkelanjutan dan berkesinambungan antara semua pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. KTSP mengarah pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. KTSP dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Komponen-komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, kalender pendidikan. Yang keempat, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Untuk yang ketiga yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dari penyempurnaan dari kurikulum berbasis kompetensi dan KTSP. Akan tetapi, lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35 ayat 10, di mana kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat secara positif. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, serta efektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia.
Dasar penyusunan kurikulum 2013, yaitu yang pertama landasan yuridis, yaitu dari PP 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP. 2. Landasan psikologis, terdapat 2 cabang ilmu psikologis yang berkaitan erat dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Sedangkan psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam konteks belajar. Yang ketiga, landasan konseptual. Kurikulum dan pendidikan merupakan 2 konsep yang harus dipahami terlebih dahulu. Seperti manusia sejak lahir telah mempunyai potensi dasar, usaha agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal. Potensi tersebut agar dapat dikembangkan sehingga mampu bertanggung jawab dalam potensi yang dimiliki dengan berpedoman kepada hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai beberapa karakter yang tertanam dalam dirinya selain kompetensi. Yang keempat, landasan filosofis dalam membantu segala hal yang berhubungan dengan kurikulum yang didasarkan kepada bagaimana sekolah dan kelas diorganisir. Pentingnya filsafat dapat menentukan keputusan-keputusan dalam sebuah kurikulum, seperti merumuskan tujuan pendidikan, menyeleksi, dan mengorganisasikan pengetahuan. Prinsip-prinsip kurikulum 2013. Yang pertama, dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu. 2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber. Ketiga, dari pendekatan tekstual menjadi proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Mata pelajaran dalam pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem terpadu. Yang keenam, dalam pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang sebenarnya multidimensi. 7. Dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. 8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan sosial dan keterampilan mental atau soft skill. 9. Pembelajaran yang menguatkan pembudayaan dan pemberdayaan siswa sebagai pelajar sepanjang hayat. 10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Ingarto Sanggulodo. Membangun kemauan Ingmatio Mangunkarto dan mengembangkan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran atau Tuturi Handayani. 11. Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 14. Pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang kebudayaan bangsa. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan
berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian atau organizing element kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. 7. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal.